Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah matematika secara daring, ya. Eh, Setelah kemarin teman-teman menghadapi UTS, hari ini kita akan ketemu dengan materi baru, ya. Harapannya teman-teman bisa mengevaluasi lah apa sih kurangnya saya dalam setengah semester kemarin gitu ya. Saya kurang belajarnya gitu. Jadi nilai UTS kemarin saya harap jadi evaluasi teman-teman untuk menghadapi setengah semester berikutnya ya. Jadi saya harap UAS nanti teman-teman jauh lebih baik nilainya dibandingkan dengan UTS ya. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait trigonometri. Teman-teman pasti udah sering banget dengar trigonometri ya. Waktu SMA juga pasti teman-teman udah pernah belajar tentang apa sih itu trigonometri, gimana sih trigonometri, belajar tentang apa sih trigonometri. Nah, kalau dengar kata trigonometri, apa yang pertama kali terfikirkan oleh teman-teman? Sudut ya. Nah, memang betul. Pada dasarnya kita akan banyak sekali belajar tentang sudut di trigonometri ini. Pasti nanti teman-teman kaitannya belajar tentang apa itu sin, cos, tan, kotangen ya. Memang kita akan banyak banget belajar terkait hal tersebut. Nah, sebelum lebih dalam membahas tentang itu, mungkin ini sebagai pengetahuan trigonometri itu apa sih? Nah, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani ya, itu trigonon dan metron, yang dimana trigonon itu artinya 3 sudut, sedangkan metron itu artinya mengukur. Jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut-sudut yang ada pada segitiga. Nah, sudut yang ada pada segitiga ini kan ada 3 buah sudut, betul ya? Nah, 3 buah sudut. Kenapa sih 3 buah sudut? Coba nih, kita perhatiin segitiga. Ini saya gambar segitiga sembarang. Ya. Nah, di sini ada 3 buah sudut. Nah, sudut A, sudut B, dan sudut C. Ya. Nah, mengacu pada 3 buah sudut inilah kita akan belajar tentang trigonometri gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan familiar tentang sudut-sudut pada segitiga, terus bagaimana cara mengukur panjang segitiga melalui sudut ya. Nah, itu teman-teman juga akan pelajari hal tersebut. Oke, itu tadi sekilas tentang pengetahuan apa itu trigonometri. Nah, yang akan kita pelajari pertama kali yaitu adalah terkait the trigonometric ratio. The Oke. Nah, teman-teman pernah dengar sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku? Ya, pasti pernah dengar. Nah, untuk dapat bisa mendefinisikan perbandingan trigonometri, nah teman-teman harus paham dulu apa itu sudut lancip, apa itu sudut siku-siku, apa itu sudut tumpul. Nah, sudut lancip atau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah sebuah sudut yang dimana sudutnya itu lebih dari 0 derajat tapi tidak lebih dari 90 derajat. Atau apabila kita simbolkan dengan theta, theta ini kurang dari 90 derajat tapi lebih dari 0 derajat. Itu sudut lancip ya. Nah, bagaimana dengan sudut siku-siku? Nah, kalau ini udah hatam ya. Sudut siku-siku atau sebutannya itu adalah
right angle ya. Dia itu sudutnya adalah sudut 90 derajat ya. Jadi sudut 45 derajat itu masuk ke sudut lancip. Sudut 35 derajat itu masuk ke sudut lancip ya. Pokoknya dia lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat itu masuk ke sudut lancip ya. Sedangkan sudut siku-siku sudah pasti itu 90 derajat gitu. Nah, berbicara tentang segitiga siku-siku sekarang. Segitiga siku-siku itu berarti dia adalah sebuah segitiga yang dimana salah satu sudutnya itu adalah sudut siku-siku ya. Nah ini ada sudut siku-sikunya nih. Sedangkan tadi kan saya sudah bilang kalau dalam segitiga itu ada 3 buah sudut. Kalau salah satu sudutnya siku-siku berarti 2 sudut lainnya itu adalah sudut lancip. Misalkan kita simbolkan ini sebagai theta ya. Nah, kalau kita lihat di sini segitiga siku-siku ini punya 3 sisi ya. Ada sisi miring dan ada 2 sisi lain yang tegak lurus ya. Saling tegak lurus. Sisi miring ini disebut dengan hipotenusa ya. Hipotenus. Atau sisi miring ya. Nah, sekarang kita lihat acuannya itu ada pada sudut theta ya. Sudut theta yang ini ya, oke. Nah, sisi yang ada di samping sudut theta, nah itu adalah kita sebutnya adalah side adjacent to theta. Ini dalam bahasa Inggris ya. Tapi intinya dia ada di sampingnya theta. Masuknya di sampingnya tuh gimana nih? Nah, ini theta. Ini theta, ini ada persis di sampingnya. Nah, tetapi yang di sampingnya ini bukan sisi miring ya. Oke. Nah, kalau yang ada di seberangnya theta, nah ini disebutnya dalam bahasa Inggris adalah side opposite. Bagian yang kok pakai D. Bagian yang berseberangan dengan theta, atau kita biasa nyebutnya kalau ini depan ya kan, ingat nggak? Ini depan, sisi depan. Nah ini sisi samping. Sisi samping dari mana? Dari theta. Sisi depan dari mana? Dari theta, gitu ya. Nah, itu tadi mungkin penjelasan dari masing-masing panjang pada segitiga siku-siku. Nah, untuk apa sih kita mengetahui panjang dari segitiga siku-siku? Nah, panjang sisi dari segitiga ini digunakan untuk menjelaskan perbandingan trigonometri. Ada 6 perbandingan trigonometri. Ingat ya, apa aja itu? Ada sin, cos, tan, ya. Terus ada apa lagi? Sekan. Terus ada apa lagi? Ada sekan. Ada, mungkin ini gampang gini. Ada kosekan, ada sekan, ada kotangan.
Nah, jadi kenapa sih kita harus tahu panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini? Panjang dari sisi segitiga ini digunakan untuk menjelaskan perbandingan trigonometri yang dimana ada 6 perbandingan trigonometri. Yang pertama sin, yang kedua cos, yang ketiga tan, kosekan, sekan, dan yang terakhir adalah kotangen. Nah, pertama sin. Sin itu apa sih? Bagaimana kita mencari perbandingan trigonometri sin? Teman-teman udah hafal banget ini pasti. Kalau sin demi ya. Demi. Sisi depan ya, yang dimana depan ini berdasarkan tolak ukurnya dari theta dibagi sisi miring. Kalau cos itu adalah sami, samping miring ya. Kalau tan itu desa, depan samping ya. Nah, bagaimana dengan kosekan, sekan, dan kotangen ya? Kosekan itu adalah kebalikannya sin. Jadi kalau sekan demi, kalau kosekan itu mide. Ya, atau sama dengan 1 per sin theta. Ya. Jadi tinggal dibalik aja, tinggal jadi 1 pernya. Kalau sekan itu adalah kebalikannya dari cos, yaitu berarti apa? Misa. 1 per cos. Nah, kalau kotangen itu adalah kebalikannya dari tan ya, yaitu sade atau 1 per tan. Nah, inilah 6 perbandingan trigonometri atau 6 trigonometric ratio yang dimana perbandingan ini didapatkan dari mengetahui panjang dari sisi segitiga gitu ya. Ini harus dihafal, Oke. Nah, contoh soal. Sebentar, saya lagi cari. Oke. Ada sebuah segitiga siku-siku ya. Oke, kayak gini bentuknya. Ini ada yang sudut siku-siku, ada sudut alfa, ada sudut theta. Ya. Nah, panjangnya udah diketahui semuanya nih, gampang. 12, 13 sama 5. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah carilah find the 6 trigonometric function value of alpha and theta. Ya, pertanyaannya itu. Find the 6 trigonometric function value of theta and alpha ya. Jadi kita disuruh mencari ke-6 perbandingan trigonometri dari sudut theta dan sudut alpha ya. Oke, kita tinggal cari satu-satu. Kita mau cari yang theta dulu apa yang alpha dulu, bebas, terserah ya. Mungkin kita coba dari yang theta dulu ya. Sin theta. Lihat, berarti acuannya ada pada theta ya. Sin theta adalah sin demi. Depannya theta yang mana? Tinggal 12 dibagi 13. Berapa ya kalau mau pastinya. Sekarang cos theta. Oke, cos samping
miring. Ya. Acuannya theta ya, sudut theta. Berarti sampingnya theta mana? 5 dibagi 13. Sekarang tan theta. Tan. Berarti tan desa. Ya. Berarti berapa? Tan 12 per 5. Nah, gini ya. Oke. Sekarang yang ditanya adalah kosekan. Kosekan tadi itu apa sih? 1/sin atau kebalikannya dari nilai sin ya. Berarti kan tinggal dibalik deh, 13/12 gitu. Sekarang sekan theta, yaitu adalah kebalikannya dari cos ya, atau 1/cos theta. Jadi 13/5 ya. Nah, yang terakhir itu adalah kotangen. Kotangen theta yaitu dari kebalikan tan theta. Tinggal dibalik aja ya. Jadi 5/12. Nah, mungkin kalau teman-teman mau cari nilai pastinya tinggal diubah dalam bentuk desimal ya. Ini untuk yang mencari mencari nilai perbandingan trigonometri dari sudut theta. Sekarang yang kita lihat dari yang sudut alfa. Kalau kita lihat, kita gambar lagi ya. Tadi ini siku-siku, ini theta, ini alfa. Ini 12, ini 13, ini 5. Ya. Kalau kita lihat, tadi ini sekarang acuannya adalah alfa, ya. Kita mulai dari sin alfa. Berarti sinnya tadi kan depan miring. Depannya alfa yang mana? Yang 5 ya. Miringnya tetap yang 13, jadi 5/13 gitu ya. Nah, sekarang cos alfa. Cos itu apa? Sami. Sampingnya yang alfa yang mana? Yang 12, berarti 12/13. Tan alfa. Kok gini? Bentar. Tan alfa berarti cos ya, tan desa. Depan dibagi samping berarti 5/12 gitu ya. Oke, sekarang tinggal cari yang kosekan alfa, yang dimana kosekan ini adalah kebalikan dari sin alfa. Berarti tinggal dibalik 13/5. Sekarang sekan alfa, yaitu kebalikan dari cos alfa. Jadi 13/12. Yang terakhir kotangen alfa, yaitu kebalikan dari tan alfa. Berarti ini tinggal 12/5. Nah, teman-teman, kalau mau cari nilai pastinya tinggal diubah bentuk pecahannya, diubah menjadi bentuk desimal. Gampang ya? Jadi teman-teman udah harus bisa, gak boleh salah lagi. Apa itu sin, apa itu cos, apa itu tan, apa itu kosekan, sekan, dan kotangen. Yang dimana sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen merupakan sebuah perbandingan trigonometri yang didasarkan pada panjang sisi segitiga. Oke, udah ya.